wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Dengan saya, Septelia Yohana Putri, SD Negeri 2 Sempukero. Dan saya, Diana Ambarsari dari TK Teratai 2 Jatiroto. Dan saya, Indarse dari TK Menur Jatiroto. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Diana. Apa kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat Bu. Bagaimana Bu Diana? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat Bu ya. Nggih Bu, Ibu Ria mau melakukan coaching ya hari ini. Sebelum melaksanakan coaching, sebagai awalan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu ya Bu. Ya. Terus pada kegiatan hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, untuk yang pertama, apakah penilaiannya sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Untuk yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana juga coach tersebut menjawab atau menanggapi dari pertanyaan dari Ibu Ria. Dan jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ria, kompetensi apa yang akan Ibu Ria kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya baik. Jadi Ibu Ria akan mengembangkan 3 kompetensi pada coaching kali ini ya. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Ria kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau kompetensi spesifik ya Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach Bu. Ya, baik. Kemudian untuk yang ketiga, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaiannya dari kegiatan coaching nanti, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti Ibu? Tentunya indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan ya Bu, atau ingin saya capai dari coach yaitu saya bisa menemukan solusi Bu dari masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut Bu. Oke. Baik Bu, karena semua sudah terencana, sudah terprogram, maka untuk pertanyaan praobservasi saya ajukan dulu Ibu ya. Saya persilahkan untuk melakukan coaching dengan Bu Endar. Oh iya, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Endar. Apa kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Bu Endar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Ria. Oh iya Bu Ria, sebenarnya saya ingin sedikit bercerita Bu. Apakah Ibu Ria punya waktu untuk mendengarkan cerita saya? Oh, tentu saja boleh Bu Endar. Saya sangat merasa senang kalau bisa membantu Ibu Endar. Kalau boleh tahu Bu Endar mau cerita apa ya? Begini Bu Ria, saya itu punya murid.
Sebenarnya murid saya itu berbakat, Bu. Tapi ada permasalahan sedikit nih, Bu. Oh, kalau boleh tahu Bu, permasalahan dengan murid Bu Endel itu apa ya? Dan seperti apa ya Bu? Ada yang rame sendiri, Bu, mainan dengan dan ngobrol dengan temannya sendiri, eh, dan tidak fokus gitu loh, Bu. Oh, tidak fokusnya seperti apa ya Bu? Ya seperti saya sampaikan tadi, Bu, ada yang rame sendiri, mainan sendiri, dan ada yang ngobrol sendiri dengan temannya kanan kiri seperti itu, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu Bu, kira-kira penyebab dari murid Ibu itu yang tidak fokus saat penerima pembelajaran yang Ibu sampaikan, kira-kira apa ya Bu? Menurut saya sih penyebabnya ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar saya sehari-hari, Bu. Kira-kira Bu, menurut Bu Endar, faktor apa yang membuat masalah ini terjadi Bu? Oh iya, Bu. Sudah saya tanyakan kepada murid saya, Bu, yang bermasalah itu. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang bilang belum sarapan, ada yang bilang mereka itu bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, ternyata seperti itu ya Bu. Ada banyak faktor ya Bu. Ada yang tidak sarapan dan bosan saat mengikuti pembelajaran. Kira-kira Bu, apa harapan Bu Endar terhadap murid tersebut tentang pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Harapan saya sih, Bu, selama pembelajaran berlangsung, saya ingin murid-murid saya itu fokus dan merasa bersemangat agar mengikuti pembelajaran saya. eh, Murid saya itu senang dan memperhatikan dengan baik, Bu. Eh, Memperhatikan dengan baik waktu pembelajaran berlangsung seperti itu, Bu. Iya Bu Endar. Bu Endar ingin anak didiknya itu memberikan respon yang positif ya, dan respon yang baik saat pembelajaran berlangsung. Baik Bu Endar, setelah Bu Endar mengetahui faktor penyebab beberapa masalah ini, kira-kira Bu, apa langkah Bu Endar untuk mengatasinya? Oh iya, Bu. Saya akan berusaha mengatasi permasalahan yang saya hadapi itu dengan beberapa cara, Bu. Yang pertama, untuk anak yang tidak sarapan, saya akan selalu mengingatkan anak tersebut dan berkolaborasi dengan wali murid agar anak tersebut sarapan dari rumah. Mengingat sarapan itu kan hal yang sangat penting ya, Bu Ria. Eh, supaya mereka itu berenergi dan tidak ngantuk saat di kelas. Terus yang kedua, untuk anak yang merasa bosan, saya akan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif seperti itu, Bu. Baik Bu Endar, itu rencana yang sangat bagus Bu menurut saya. Oh iya Bu, tadi menurut Ibu akan menyuruh anak untuk sarapan dulu sebelum berangkat sekolah ya. Dan Ibu juga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau boleh tahu Bu, pembelajaran yang menyenangkan menurut Bu Endar itu yang bagaimana ya? Kalau menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan melakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan metode atau teknik yang bervariasi, supaya anak tidak bosan dengan menggunakan APE yang beraneka ragam dan mengajak anak untuk bermain sambil belajar, Bu. Mengajak anak di luar kelas supaya tidak di dalam kelas terus gitu loh, Bu. Saya akan mengajak anak untuk mengeksplorasi alam agar mereka itu senang dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, dan tidak merasa bosan seperti itu, Ibu. Oh gitu ya Bu Endar, biar anak itu merasa senang dan semangat ya Bu. Ya. Oh
Oh ya Bu, kalau boleh tahu, kapan Ibu akan menerapkan rencana Ibu tersebut? Oh ya tentunya secepatnya Bu Ria. Mungkin besok sudah akan saya lakukan Bu Ria. Oh ya, bagus Bu Endar. Semakin cepat dilakukan akan semakin baik Bu. Oh ya Bu, saya mau tanya, apa komitmen Bu Endar tentang rencana yang akan Ibu terapkan nanti? Saya akan melakukannya terus menerus, dan konsisten, konsisten sampai terlihat ada perubahan terhadap murid-murid saya, sampai mereka merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Terus Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Endar dalam menjaga komitmen itu Bu? Yang akan membantu saya ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid. Oh, begitu. Intinya berkolaborasi ya Bu. Iya Bu. Agar mendapatkan hasil yang baik ya Bu. Iya Bu, kolaborasi itu kan sangat penting kita sebagai guru nih Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, Bu Endar, betul sekali Bu Endar. Baik Bu Endar, kira-kira apa tindak lanjut untuk ke depan nanti Bu? Iya Bu, yang ingin saya lakukan ke depannya, saya akan menjalin komunikasi dengan baik dengan wali murid dan semua pihak, semua pihak dan menjaga komitmen ini agar masalah yang saya hadapi ini dapat terselesaikan dengan baik dan secepatnya Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Endar. Iya Bu Endar, setelah berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Bu Endar sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya sedikit lega Bu. Saya dapat mengeluarkan isi pikiran dan unek-unek saya yang ada di dalam diri saya, serta saya mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu Ria. Ya, alhamdulillah Bu Endar. Saya rasa perbincangan yang luar biasa ya. Saya harap Bu Endar bisa menyelesaikan masalah dengan penuh semangat ya Bu. Baik Bu Ria, saya akan terus bersemangat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Bu. Amin. Baik Bu Endar, kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Endar bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Untuk masalah saya sebagai teman jenengan, saya berterima kasih ya Bu Ria untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya. Maaf ya Bu Ria, saya sudah mengganggu Bu Ria. Nggak apa-apa Bu Endar, saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan jenengan. Baik Bu, saya undur diri dulu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ria atas waktunya. Sama-sama Bu Endar. Wassalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Endar. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Diana. Oke Bu Ria, Bu Ria tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Endar. Sebelum penutupan nih Bu Ria, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching yang penjenengan tadi laksanakan. Pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik Bu Diana, di coaching saya tadi ya Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita yang ada Bu. Di sini tadi saya menanyakan tujuan Bu. Selanjutnya identifikasi masalah. Saya juga menanyakan rencana aksi dari Bu Endar. Kemudian Bu, ada tanggung jawab di dalamnya. Sehingga alhamdulillah ya Bu Endar sebagai coach bisa menemukan solusi Bu atas hal yang beliau hadapi. Oke,
Baik, menurut saya sebagai observer nih, Bu Ria tuh sudah baik dalam melaksanakan proses coaching tadi, Bu. Antaranya Bu Ria dan Bu Endar sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Endar sehingga Bu Endar bisa menemukan solusi dari hal yang beliau hadapi tersebut ya Bu ya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Bu Ria dan Bu Endar tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, saya nanti benar-benar sesuai dengan alur delta Bu. Kemudian akhir dari coachingnya diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh coach dapat terselesaikan Bu. Tentunya ya Bu dengan solusi yang beliau sendiri dapatkan. Seperti itu Bu. Jadi saya hanya sebagai pemancing Bu, sehingga nanti ke depannya Bu Endar terbiasa mencari solusi sendiri tentang hal yang dihadapinya Bu, seperti itu. Oke, wah bagus sekali nih Bu. Semoga kedepannya kita semua dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi nih Bu ya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita dan saya tutup nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Diana.